Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamishnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 60 dan ini adalah video yang ke-106. Kita lanjutkan ke qauluhu wal hasilu yajibu 'alal aba'i wal ummahati ayyu'allimu abna'ahum. Apa saja yang menjadi kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini menjadi generasi yang lebih baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Walhasilu, dan adapun kesimpulan masalah, yaitu yajibu wajib, oleh wajib alal abai atas para ayah wal ummahati dan para ibu, apa ayyu'allimu, bahwasanya mengajarkan siapa al-aba wal ummahat abna'ahum kepada anak-anak mereka, apa saja yang diajarkan, jami'a ma, kepada seluruh ilmu fardu ain yang meliputi 3 macam ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu akhlak. Yajibu, yang wajib, alal mukallafi, atas seorang mukallaf yang sudah akil baligh, sudah dewasa, apa ma'rifatuhu, mengetahuinya itu ma yajibu. Jadi kewajiban orang tua diantaranya adalah mendidik anaknya agar faham apa saja yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Dalam hal ilmu agama tentunya harus faham ilmu fikih, harus faham ilmu akidah, harus faham tentang ilmu akhlak. Baru kemudian ilmu-ilmu yang sifatnya sehari-hari, seperti ilmu tata cara wirausaha, seperti ilmu cara bekerja dan menghasilkan nafkah, agar dia bisa mandiri baik secara finansial maupun secara spiritual, seperti itu. Tujuannya adalah kayyurasikha, supaya tertanam kuat apa al-imanu, keimanan, fi qulubihim, di hatinya itu al-abna, agar nanti keimanan tumbuh dengan kuat dan tertanam di hati mereka. Wa ya'tadu, dan terbiasa siapa al-abna at-ta'ati, membiasakan at-ta'ati, kepada berbuat baik. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada pemerintah dan juga
taat kepada aturan-aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Kata'limihim ma yajibu li maulana jalla wa azza. Ini diantaranya ilmu akidah harus didahulukan. Kata'limihim seperti mengajarkannya itu al-aba wal ummahat ma kepada sifat-sifat 20 yajibu yang wajib apa ma li maulana kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza. Jalla maha agung siapa maulana, wa azza dan maha gagah perkasa siapa maulana. Misalnya Khalid punya anak namanya Zaid. Khalid tentu saja berharap agar anaknya ini memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dia. Nak, bapakmu ini adalah seorang petani. Bapak berharap kamu lebih sukses, lebih berbahagia dibandingkan tingkat kehidupannya seorang petani. Kamu bisa memiliki usaha yang lebih baik, kamu memiliki finansial yang lebih baik, serta kecerdasan spiritual yang lebih baik. Dan sebagai bekal untukmu nanti di masa depan, kamu harus faham sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari sifat wujud sampai sifat kaunuhu mutakalliman. Kemudian wama dan sifat yastahilu yang mustahil apa ma ai fi haqqi maulana jalla wa azza. Begitu juga sifat 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari sifat al-adam, lawan dari sifat wujud, sampai yang terakhir adalah kaunuhu abkama, Allah maha bisu, itu mustahilnya. Kemudian wama dan sifat ya juzu yang sifatnya jaiz akli, bisa difahami ada dan bisa difahami tidak ada. Ya juzu yang jaiz akli apa ma. Di sini adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nanti kita bahas. Jadi ada total 41 akidah. Ma yajib 20, ma yastahil 20 dan yang jaiz ada 1. Wa jumlatu dzalika dan adapun jumlahnya itu aqaid yaitu ihda wa arba'una 41 apanya akidatan akidah. Kita bahas satu persatu di sini secara singkat saja karena materinya adalah ilmu fikih. Fa awwaluha maka adapun yang pertama dari ihda wa arba'un yaitu al-wujudu, sifat wujud artinya Allah maha ada. Dan di sini mulai sifat nafsiyah ya. Allati la tu'allalu bi'illatin. Jadi nafsiyah di sini. Kemudian wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-adam. Sifat al-adam artinya tiada. Allahu mawjudun wujudan ya. Allahu wajibul wujud wujuban dzatiyan mutlaqan dan wa yastahilu alaihi al-adam. Kemudian wasani dan adapun yang kedua yaitu al-qidamu, sifat qidam artinya terdahulu. Wa ma'nahu dan adapun maknanya qidamnya itu la awala, tidak ada awal. Itu mawjud li wujudihi bagi wujudnya Allah. Jadi Allah itu sifatnya qidam. Allah tidak ada awalnya. Segala sesuatu selain Allah adalah memiliki awal. Seperti semua ciptaannya itu memiliki awal. Kemudian wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-hudutsu, sifat hudus artinya baru. Hanya saja qidam nanti ada qidam dzati, ada qidam zamani ya. Dan ada qidam idhofi 3. Wasalitsu dan adapun yang ketiga yaitu al-baqa'u, sifat baqa.
Wa ma'nahu dan adapun maknanya al-baqa yaitu alladzi dzat la akhira yang tidak ada akhir, tidak ada batas, yaitu maujud li wujudihi bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sepasang antara qidam dan baqa. Jadi kullama thabata li maulana al-qidam thabata aydan al-baqa. Karena qidam dan baqa itu sepasang. Qidam itu mulai dari zaman sekarang sampai ke masa lalu tanpa akhir. Sedangkan baqa dari masa sekarang sampai masa yang akan datang tanpa akhir. Itu maksud daripada la awwala li wujudih wa la akhira li wujudih. Ini sifat qidam adalah sifat salbiyah. Artinya meniadakan. Di sini ada salab huruf nafi, kemudian ada huruf nafi juga di sini la akhira. Yang pertama qidam, yang kedua adalah baqa. Sifat salbiyah yang ketiga adalah mukhalafatu lil hawadits. Kita lanjutkan, wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-fana'u, sifat fana artinya rusak. Seperti kita manusia dari awal terlahir sebagai seorang bayi, kemudian fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, kemudian menua, dan ada akhirnya kita di situ. Warabi'u dan adapun yang keempat yaitu mukhalafatuhu, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadithi kepada seluruh makhluk, fi dzatihi dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan segala pekerjaannya Allah, segala aktivitasnya Allah di situ berbeda dengan makhluk. Kita lanjutkan, wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-mumatsalatu menyamai dengan makhluk, serupa dengan makhluk. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Itu maksudnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya secara umum fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wal khamisu dan adapun yang kelima, sifat salbiyah yang keempat yaitu qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Qiyamuhu artinya tidak butuhnya Allah Ta'ala bin nafsi, dengan mandiri zatnya. Allah berdiri sendiri, artinya Allah tidak membutuhkan pihak lain untuk segala kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dibantu. Beda dengan faham dalam agama yang lain di mana dewa-dewa jumlahnya banyak ya, politeisme. Wa ma'nahu dan adapun maknanya qiyam bin nafs yaitu adamu ihtiyajihi, tidak membutuhkannya Allah ila dzatin kepada zat, yaqumu yang bertempat siapa Allah biha dengan itu zat. Allah itu bukan sifat sehingga perlu menempel kepada zat. Wala ila mujidin dan Allah juga bukan makhluknya yang membutuhkan ila mujidin kepada yang menciptakan, yujiduhu yang menciptakan siapa mujiduhu kepada Allah. Itu maksud daripada al-qiyam bin nafsi. Jadi adamul ihtiyaj ila al-mahal wal mukhassis. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa an la yakuna, bahwasanya tidak ada. Wa yastahilu alaihi ay yakuna qa'iman bi nafsihi. Ini la ala suwab bidunila ya di sini. An la yakuna qa'iman bi nafsi. Oh iya benar, adalah di sini. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa an la yakuna, tidak adanya siapa Allah yaitu qa'iman yang tidak butuh bi nafsi, yang mandiri bi nafsi dengan zatnya Allah. Kita ulangi, sifat salbiyah yang keempat adalah al-qiyam bin nafsi. Lawannya adalah al-ihtiyaj ilal ghair. Itu maksud daripada la yakunu qa'iman binafsi, tidak mandiri dengan zatnya adalah al-ihtiyaj ilal ghair, butuh kepada pihak yang lain.
Wasadisu al-wahdaniyatu. Sifat salbiyah yang terakhir adalah wahdaniyat. Nomor 5 adalah wahdaniyat. Allah Maha Esa bima'na annahu dengan makna sesungguhnya Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa Ta'ala dan Maha Tinggi siapa Allah, wahidun yaitu yang Maha Tunggal, fi dzatihi dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Jadi Allah itu Maha Tunggal, satu zatnya, sifatnya dan pekerjaannya. Contohnya begini, zat Allah itu tidak tersusun dari anggota badan. Seperti halnya manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan seterusnya. Allah tidak tersusun seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa varian. Jadi Allah Maha Tunggal dalam sifatnya. Berbeda dengan kita. Kita punya namanya ilmu pengetahuan. Tapi bercabang-cabang. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, dan banyak sekali. Tapi Allah dengan ilmunya itu mengetahui bijami'il ma'lumat. Kemudian Allah juga Maha Tunggal dalam pekerjaannya. Nah, pekerjaan Allah itu kun fayakun, langsung jadi. Ya. Berbeda dengan kita ini mau bikin orek tempe ya yang simple. Itu pertama percobaannya gagal, yang kedua mendingan, yang ketiga. Nah, itu namanya Allah tidak perlu seperti itu. Pekerjaan Allah langsung jadi. Dan jika dinisbatkan kepada al-ijad itu tentu saja perlu asbabul adiyah sebagai proses. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal dalam pekerjaannya. Dan pekerjaan ini tidak bisa ditiru oleh pihak lain. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah Subhanahu wa Ta'ala apa at-ta'addudu, ya, berbilang. Jadi Allah Maha Tunggal, tidak mungkin Allah ada dua, Allah ada tiga, Allah yang bertugas di bumi, Allah yang bertugas di langit, itu mustahil akli. Wasabi'u al-qudratu, kita masuk ke sifat ma'ani, ini sifat mawjudat. Wasabi'u dan adapun yang ketujuh yaitu al-qudratu, sifat kudrat. Artinya Allah Maha berkuasa. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-azzu, artinya lemah. Jadi ada batasannya. Seperti kita, meskipun gagah sekalipun, tapi ada kemampuan yang terbatas ya. Contohnya, untuk mengangkat benda 10 kilo masih kuat. Ini manusia. 20 kilo masih kuat. Tapi jika dilanjutkan sampai 400 kilo, itu manusia biasa di luar kemampuannya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yastahilu alaihil ajzu. Allah Maha Kuasa. Tidak mungkin Allah itu Maha lemah. Kita lanjutkan. Wathaminu al-iradatu. Adapun yang ke-8 yaitu al-iradatu, sifat iradat. Allah Maha berkehendak. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah Subhanahu wa Ta'ala apa al-karahiyatu, terpaksa. Maksud terpaksa di sini Allah tidak memiliki campur tangan ya. Seperti halnya begini. Gubernur Jawa Barat itu tidak memiliki jurisdiksifikasi ya. Ya, artinya kekuatan hukum ketika dia masuk ke area Jawa Tengah. Ya. Jadi ada batasan. Gubernur Jawa Barat tidak boleh semena-mena membuat undang-undang di wilayah Jawa Tengah. Jadi itu namanya karohah, terpaksa. Dan harus tunduk. Ketika Gubernur Jawa Barat main ke Jawa Tengah, maka harus tunduk dengan undang-undang yang ada di Jawa Tengah. Dan Allah tidak seperti itu. Allah segala yang ada di
dunia ini ciptaannya adalah al-iradah. Semua berasal dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'u, dan adapun yang ke-9, ini sifat ma'ani yang ketiga. Pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu. Allah maha mengetahui. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi atas Allah apa al-jahlu, bodoh. Mustahil akli Allah tidak mengetahui. Misalnya kita berbuat dosa, mencuri. Jika meyakini Allah tidak tahu, di situ statusnya kita adalah kafir secara i'tiqadnya. Adapun tidak mengetahui atau misalnya tahu karena kita tetap ingin berdosa, yaitu namanya fasik, tapi tidak sampai kafir. Karenanya Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan sebanyak apapun dosa seorang hamba itu tidak membuat statusnya menjadi kafir. Jadi itu al-ilmu, Allah maha mengetahui, dan mustahil Allah itu bodoh. Wal ashiru, dan adapun yang ke-10 yaitu al-hayatu, sifat hayat, artinya Allah maha hidup. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi atas Allah apa al-mautu, maut. Allah itu maha hidup dan mustahil Allah al-mautu, ya, maha maut. Wal hadiya asyara as-sam'u, sifat ma'ani berikutnya yang nomor 11, nomor urutannya di sini adalah as-sam'u, sifat sama, Allah maha mendengar. Yang pertama kudrat, sifat ma'ani, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima adalah sama. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi atas Allah apa as-somamu, tuli. Allah maha mendengar, ya, tanpa batasan. Jadi sifat samanya itu kepada zat dan aswad, zawat wal aswad. Allah mendengar benda dan Allah mendengar suara. Jadi dalam ilmu sains, setiap benda meskipun dia benda mati itu memiliki frekuensi, ada getaran. Dan Allah mendengar zat dan Allah mendengar kepada sifat. Kita lanjutkan. Wa thaniya asyara, dan adapun yang ke-12 yaitu al-basaru, sifat basar. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi atas Allah apa al-umyu, buta. Allah maha melihat. Dan yang dilihat oleh Allah di sini adalah zawat wal aswad juga, ya. Allah melihat benda dan Allah bisa melihat suara. Dan mustahil Allah itu buta. Wa thalitha asyara, dan adapun yang ke-13 yaitu al-kalamu, sifat kalam. Allah maha berfirman. Ya, firman di sini dari zaman azali sampai sekarang, sampai fima la yazal, masa yang akan datang Allah tetap kalam. Contohnya begini, kalam Allah tanpa huruf dan suara. Kita masuk jalan tol, di situ ada kode. Contohnya begini, huruf P. Ini dilarang parkir. Jadi tidak ada huruf, tidak ada suara di sini. Hanya sekedar kode saja, ya, simbol. Atau ada lambang garpu sama sendok, melambangkan di situ ada restoran atau misalnya warteg di jalan tol tersebut, di area di rest area, ya, tentunya. Ini sendok dan garpu 24 jam tiada henti berkata, di sini ada tempat istirahat. Di sini ada tukang jajanan, di sini ada musola, di sini ada es cendol, di sini ada nasi padang. Ini kalau diceritakan banyak sekali. Itu hanya dengan logo sendok dan garpu ini. Begitu juga kalamullah, ya. 24 jam tiada henti Allah kalam, dan tanpa huruf, tanpa suara. Ini namanya kalam nafsi hadis. Jadi tanpa suara dia berbicara, memberikan kode dan kita faham. 24 jam tanpa henti sendok dan garpu ini memberikan faham kepada kita bahwasanya di sini banyak sekali, ya, ada tempat istirahat, ada pedagang, kemudian ada pom bensin, kemudian ada bisnis di situ, ya.
Kita lanjutkan. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atas Allah apa al-bukmu, sifat bukmu artinya bisu ya. Itu baru sifat ma'ani, sifat mawjudat semua di sini. Seandainya lau kusyifa 'anil hijab la ra'ainaha. Ketika Allah membuka kalam ya, membuka hijab, kita bisa melihat kalamullah. Ketika Allah membuka hijab dari sifat basarnya Allah, kita bisa melihat bagaimana Allah memiliki sifat basar, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, ya, sama basar kalam. Itu sifat mawjudan. Bisa dilihat oleh mata kepala kita, seandainya kita bisa mukasyafatu sifat. Rabi'a asyara kaunuhu qadiran. Ini lanjut ke sifat ma'nawiyah. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.